Oke, lanjut dari pembahasan saudari Riza Umami. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 15.3 kesetimbangan pada cair diagram eutektik sederhana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Al-Akbar, NIM 039. Langsung saja masuk ke materi. Nah, di sini jika ada larutan terdiri dari zat A dan zat B. Kemudian larutan itu didinginkan sampai suhu rendah, akan membentuk padatan campuran A dan campuran B. Nah, hal ini berkaitan dengan titik buku larutan. Nah, pada suhu rendah itu kan sebelumnya dibahas, kita tahu bahwa temperatur rendah itu semakin rendah, padatan itu akan cenderung stabil. Nah, di sini kita lihat uh, rumus penurunan titik buku larutan. Nah, penurunan ini sebelumnya sudah dibahas di bab sebelumnya oleh Bu Sri Kadarwati. Teman-teman juga bisa lihat di Kastelan mengenai penurunan titik bukunya di bab 13. Nah, di sini rumus titik buku larutan ini digunakan dengan asumsi bahwa padatan A murni berada dalam kesetimbangan dengan larutan idealnya. Selanjutnya, dalam menghubungkan titik buku dan fraksi mol A dalam larutan, kita akan memperoleh kurva seperti ini. Di sini ada titik bukunya. Nah, titik di atas kurva ini menunjukkan bahwa keadaan cair dari sistem, sedangkan di bawah ini menandakan padatan murni A yang berada kesetimbangan dengan larutan. Nah, kurvanya ini disebut sebagai kurva liquidus. Nah, menurut aturan Levert yang sebelumnya dibahas oleh saudari Riza, bahwa rasio jumlah mol terlarut terhadap jumlah mol padatan sama seperti garis panjang AC dan AB. Nah, di sini C ini merupakan kondisi murni A. Nah, artinya semakin rendah suhunya, semakin besar jumlah relatif padatan pada suatu keseluruhan komposisi. Nah, pada kurva ini tidak mampu menunjukkan keseluruhan daerah komposisi. Itu kenapa? Nah, selanjutnya, di sini kita bahas jika fraksi mol XB itu semakin besar atau persen massa B-nya itu semakin besar atau bahkan sampai 100%. Nah, kita dapat mengira bahwa B akan membeku jauh di atas suhu yang ditentukan dari kurva sebelumnya. Nah, kemudian jika larutan ideal, aturan rumus titik beku berlaku pula pada zat B. Nah, kita lihat di sini rumusnya. Kemudian kita akan membuat kurva lagi sama seperti sebelum zat A dengan kurva hubungan titik buku B dengan XB. Nah, diperoleh dengan menghubungkan titik buku A dengan fraksi mol A digabungkan dengan titik buku B dengan fraksi mol B. Kita akan mendapat kurva pada gambar 15 titik. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan yang sebelumnya tadi 15.6A. Nah, ini punyanya B. Nah, ini kemudian B. Nah, jika terdapat 3 fase bersama, maka F sama dengan 3 min P, di mana fasenya kan ada 3, berarti 3 min 3 sama dengan 0. Nah, sistem ini berada pada suhu yang invarian. Jika panas keluar dari sistem, maka suhu akan tetap sampai satu fase hilang, sehingga jumlah relatif dari ketiga fase berubah hingga panas dihilangkan. Nah,
teman-teman bisa lihat di sini ada E. Nah, di sini ada XE, ada titik baru TE. Nah, TE itu dikatakan sebagai titik beku perpotongan antara zat A dengan zat B yang disebut sebagai T eutektik. Nah, garis G dan E ini merupakan titik beku komposisi B. Titik A yang berada di bawah kurva menunjukkan keadaan padatan B dalam keadaan keseimbangan dengan komposisi XB. Titik EF yang ini, titik EF ini menunjukkan padatan B dengan komposisi XE. Komposisi XE dan ini padatan dengan komposisi XB. Nah, titik DE sama padatan A dengan larutan dengan komposisi XE. Nah, XE yang berada keseimbangan dengan padatan B. Nah, kemudian ada kurva D garis D, EF. Nah, di bawah kurva yang ini. Nah, di sini kok terdiri dari padatan A, campuran padatan A dan padatan B. Sampai sini paham ya? Kita lanjut 15.31 sistem antimoni lead. Nah, ini merupakan contoh sistem diagram eutektik sederhana dengan antimoni ini kita sebut sebagai SB, ini PB. Nah, sistem antimoni merupakan contoh sederhana dari eutektik. Nah, teman-teman bisa lihat kurvanya, mana SB adalah antimoni murni dan PB adalah lead murni. Seperti ini. Di label L ini merupakan kondisi cairan ya. Kemudian pada suhu eutektik ini garis sebesar 246 derajat Celcius. Nah, ini diperoleh komposisi eutektik terdiri dari 87% massa PB. Nah, kemudian dihitung melalui persamaan sebelumnya yang dibahas dari 15.3. Ternyata hasilnya sesuai eksperimen, sehingga larutan tersebut merupakan larutan yang menyerupai larutan ideal. Karena kan tadi dengan asumsi bahwa larutan itu ideal, maka kita akan menggunakan rumus yang ini ya, yang 15.4 dan 15.5. Nah, ternyata hasilnya sama, dapat disimpulkan bahwa larutan itu menyerupai larutan yang hampir ideal. Kemudian, selanjutnya keadaan isotermal sistem di suhu 300 derajat Celcius. Nah, yang ini teman-teman bisa lihat di sini merupakan titik dengan suhu 300 derajat Celcius. Nah, di mana titik A ini merupakan SB murni. Nah, teman-teman bisa lihat sebelumnya ini ada label L. Label L ini merupakan liquid atau keadaan dalam cairan. Nah,
Jika terjadi penambahan PB, nah teman-teman kan bisa lihat di sini SB, sini ada PB. Nah, ini persen massa PB. Semakin ke sana, maka persen massa PB-nya akan semakin besar. PB-nya akan semakin naik. Nah, teman-teman bisa lihat penambahan PB, kemudian titik akan bergerak menuju titik B. Nah, titik B ini berada pada SB plus L. Antimoni atau SB plus L. Artinya di sini padatan SB berada cairan di komposisi cairan larutan. Nah, menurut aturan Lefevre ini menunjukkan bahwa jumlah relatif cair pada titik B ini cukup kecil. Cairannya ini cukup kecil karena padatan SB-nya ini belum meleleh banyak ketika terjadi penambahan PB. Nah, menurut aturan Lefevre menunjukkan bahwa jumlah relatif cair pada titik B cukup kecil, sehingga cairan itu mungkin tidak terlihat meskipun berada pada kesetimbangan. Nah, kemudian penambahan PB terus-menerus akan membuat titik ini bergerak menuju titik C. Nah, penambahan PB secara terus-menerus ini akan membuat titik bergerak dari titik B menuju titik C. Nah, ketika sudah mencapai titik C kan artinya padatan SB sudah meluruh dengan penambahan PB. Kemudian penambahan PB lebih lanjut akan membuat titik bergerak dari titik C menuju titik D. Nah, pada titik D ini larutan itu sudah mulai jenuh dengan PB. Nah, kemudian pada penambahan sampai titik F itu mungkin tidak terjadi perubahan, tidak terjadi perubahan, tidak ada perubahan. Nah, karena ini udah jenuh oleh penambahan PB, dan di mana titik G ini merupakan PB murni. Di mana sini tadi SB murni, sini PB murni, kemudian penambahan SPB titik bergerak sampai titik B, karena di sini kondisi B ini belum sepenuhnya SB itu berlarut oleh PB. Nah, penambahan PB terus menerus titik kemudian akan bergerak menuju titik C, penambahan lebih lanjut bergerak sampai titik D, di mana titik D jenuh PB, kemudian sampai titik F, dan titik G ini adalah keadaan PB padatan PB murni. Sampai sini paham ya?
Kemudian di sini ada isoplet yang merupakan garis komposisi konstan ini. Nah, sini ada titik H, I, J, dan K. Nah, di titik H ini kondisinya kan masih berada pada wilayah L, artinya seluruh komposisi berada dalam keadaan cairan. Nah, setelah suhunya semakin menurun, kondisinya akan mencapai di titik I, di mana titik I ini mulai terbentuknya padatan Sb. Kemudian jika suhunya semakin turun mencapai kondisi J, nah di mana kondisi J ini merupakan komposisi berada dalam kesetimbangan eutektik. Nah, di sini mulai terbentuk padatan Pb. Nah, keadaan sini cairannya semakin berkurang, padatannya semakin naik. Padatan SPB-nya semakin naik, padatan SB-nya semakin naik. Jika suhu semakin turun, maka terbentuk padatan SB plus PB. Nah, di titik K ini seluruh cairan telah terbentuk membentuk padatan karena suhunya telah mencapai di bawah suhu eutektik, di bawah TE. Kemudian bagaimana jika kita balik kondisinya dari bawah ke atas, dari titik K menuju titik H. Nah, jika proses ini dilakukan dengan terbalik, kemudian kita akan memanaskan campuran Sb padat dan Sb padat dari titik K. Kemudian dari titik K ini akan bergerak menuju titik J. Nah, di titik J bentuk cair memiliki komposisi eutektik. Nah, perhatikan bahwa cairan terbentuk memiliki komposisi yang berbeda dengan campuran padat. Artinya ada cairannya juga di sini. Sistem ini tidak berubah-ubah sehingga suhunya tetap pada 246 derajat Celcius. Sampai semua Pb meleleh karena cairannya di sini kondisinya Pb lebih banyak daripada campuran asli. Pb meleleh sepenuhnya meninggalkan residu Sb. Setelah Pb meleleh, suhunya naik. Sb meleleh bergerak dari komposisi cairan dari E ke I. Nah, di sini akan menuju ke I. Setelah Sb mencair dan sistem homogen di atas I, cairan akan membentuk di titik H kembali seperti itu. Sampai sini paham ya? Titik eutektik memiliki titik leleh terendah. Campuran eutektik meleleh tajam pada bentuknya cairan dengan komposisi yang sama. Karena titik leleh yang tajam, campuran eutektik awalnya dianggap sebagai senyawa. Karena dalam sistem air, senyawa ini disebut sebagai siklohidrat, sedangkan pada titik eutektik disebut sebagai siklohidrik. Nah, dibuktikan melalui pemeriksaan mikroskopik eutektik bahwa pemeriksaan tinggi mengungkapkan karakter heterogennya, karena dalam mikroskop ini dibuktikan bahwa itu bukan senyawa, melainkan ini
kristal SB dan PB itu terpisah. Nah, kemudian kita lanjut pada chapter 15.3.2 thermal analysis. Nah, kemudian bentuk kurva titik beku dapat ditentukan secara eksperimental oleh thermal analysis. Dalam metode ini, campuran dipanaskan hingga suhu cukup tinggi sehingga homogen, kemudian dibiarkan dingin pada tingkat yang diatur. Temperatur diplot sebagai fungsi waktu. Kurva diperoleh berbagai komposisi yang ditunjukkan secara skematis untuk sistem ZA dicampur dengan ZB. Nah, di sini kita lihat pada gambar 15.8. Nah, di sini itu campuran dipanaskan hingga cukup tinggi, kemudian sehingga kemudian suhunya dibiarkan tinggi dan diatur. Yang belakangnya di sini ya, dibiarkan dingin. Artinya dibiarkan suhunya turun. Nah, di sini ada kurva 1, kurva 2, kurva 3, kurva 4, dan kurva 5. Nah, kurva ini diperoleh dari berbagai komposisi. Artinya di sini komposisi kurva 1 komposisinya berbeda dengan yang kurva 2, kurva 3 komposisinya berbeda, kurva 4 pun berbeda. Begitupun pada yang kelima. Saya akan bahas di slide selanjutnya di sini. Nah, kemudian di sini saya akan perjelas kita akan bahas dulu di kurva yang pertama. Nah, di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik F. Nah, apabila pendingin suhu kemudian turun, titik A akan bergerak menuju titik B. Nah, di sini akan mencapai titik B. Nah, titik B ini disebut sebagai kurva liquidus T1. Nah, pendinginan berlanjut akan sampai titik C. Nah, titik C ini merupakan eutektik. Nah, karena sistem ini pada titik T ini suhunya tidak berubah, artinya di sini akan bentuk garis horizontal di sini. Pada suhu konstan, pada eutektik, semua cairan akan mengeras sampai titik D dan F. Pada cairan akan membentuk dua padatan dengan cepat mencapai titik F. Nah, kemudian saya akan bahas kurva kedua. Di sini sama, di sini adalah T2-nya, kurva liquidus T2-nya di sini. Kemudian di sini garisnya masih sama. Di sini karena di sini merupakan eutektik. Kemudian titik D membentuk padatan sampai titik D dan menuju ke titik F. Oh ya, di kurva ini, kurva kedua itu cairannya agak diperkaya oleh B, artinya komposisi B-nya lebih banyak dari kurva yang pertama. Kemudian saya akan bahas kurva yang ketiga, masih sama. Nah, di sini kurva yang ketiga itu tidak terdapat kurva liquidus. Namun di sini pendinginan titik C sampai titik D-nya itu lebih panjang, atau yang namanya ini tuh disebutnya sebagai penghentian eutektik. Nah, yang ini nih. Nah,
Kita lihat di kurva yang ketiga ini semakin lebih panjang. Ini kurva yang keempat, ada titik A, ada titik kondisi di sini, kurva liquidus, kemudian di sampai suhu eutektik, penambahan SB, penambahan zat komponen B lebih banyak ini membuat penghentiannya semakin berkurang. Artinya pembekuannya semakin cepat. Nah, kita lihat di sini lebih cepat lagi. Di sini kurva liquidusnya di sini, kemudian di sini penghentian eutektiknya semakin kecil akibat penambahan B-nya lebih kayak. Nah, sampai sini paham ya? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi di forum. Nah, kemudian suhu T1, suhu liquidus dari T1, T2, T4, T5, dan TE diplotkan terhadap komposisi. Kemudian kita akan memperoleh gambar 9A. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Komposisi eutektik dapat ditentukan sebagai persimpangan dari dua kurva kelarutan jika titik-titik yang memadai diambil. Nah, jika tidak, kemudian dibuat grafik panjang dalam waktu dari penghentian eutektik diplot sebagai fungsi komposisi. Kita akan membuat grafik pada gambar 15.9b. Nah, kita akan memperoleh gambar seperti ini. Nah, di sini kita akan memperoleh perpotongan dua kurva. Nah, di sini akan menghasilkan nilai maksimum dari penghentian eutektik. Dengan demikian, kita akan memperoleh komposisi eutektik. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai sistem eutektik sederhana lainnya. Ini merupakan chapter 15.3.3. Nah, dalam banyak sistem biner, baik ideal maupun non-ideal memiliki diagram fase eutektik sederhana. Diagram fase air garam adalah jenis eutektik sederhana. Jika garam tidak memenuhi sebuah hidrat stabil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat diagram untuk H2O NaCl ditunjukkan pada gambar ini 15.10. Nah, di sini ada titik A, C, D, E. Kamu bisa lihat ya. Ini ada titik A, titik C, titik D, titik E. Titik A dan E ini, titik A sampai titik E ini merupakan titik beku untuk air H2O, sedangkan EF ini merupakan titik beku untuk larutan natrium klorida. Nah, invariasi sistem pada titik eutektik ini memungkinkan campuran eutektik dipergunakan sebagai bak bersuhu konstan, artinya hampa udara ya. Misalnya pada tanah NaCl dicampur dengan es pada suhu 0 derajat Celcius dalam labu vakum,
titik komposisi akan berpindah dari 0% ke sejumlah nilai positif. Padahal pada komposisi ini titik kuku S berada di bawah 0 derajat Celcius. Sehingga sejumlah kecil S itu akan melebur karena sistem ada dalam labu terisolasi. Meleburnya S mengurangi suhu campuran. Jika NaCl kemudian ditambahkan, suhu akan turun mencapai suhu eutektik, di mana ini suhu eutektiknya minus 21,1 derajat Celcius. Pada suhu eutektik ini, S padatan garam dan jumlah larutan jenuh terdapat bersama-sama dalam kesetimbangan. Nah, suhu bertahan di suhu eutektik sehingga S tersisa melebur karena padatan panas yang menerobos dari secara lambat ke dalam labu. Nah, pada C itu larutan stabil. S akan mencair sepenuhnya jika sistemnya isotermal. Nah, jika sistem itu adiabatik, maka suhu akan turun sampai titik D. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di sini. Selanjutnya itu ada suhu eutektik beberapa sistem S garam yang diberikan pada tabel 15.1. Nah, di sini ada NaCl, ada NaBr, Na2S, HCl, NH4Cl. Sini temperatur eutektiknya S dengan NaCl itu pada suhu minus 21,1 derajat Celcius dengan massa garam anhidrat dalam eutektiknya 23,3%. Teman-teman bisa paham lagi dengan NaBr minus 28 derajat Celcius dengan massa garam anhidrat dalam eutektiknya itu 40,3%. Di sini ada Na2S minus 1,1 derajat Celcius, persen massa anhidrat dalam eutektiknya itu 3,84%. Kemudian ada KCl, temperatur eutektiknya min 10,7 derajat Celcius dengan massa anhidrat dalam eutektiknya itu 19,7%. Kemudian ada NH4Cl dengan temperatur eutektiknya min 15,4 derajat Celcius dengan persen massa anhidrat dalam eutektiknya itu 19,7%. Untuk S dengan garam ini ya. Mungkin sekian dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Clarissa. Apabila ada pertanyaan dari pemaparan materi yang saya sampaikan, mohon teman-teman bisa tanya di forum nanti ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.